Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waba'du, fa'inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi buhu. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kita dapat bagian itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berada di bulan haram. Berada di bulan haram. Jadi kita dapat waktu paginya, juga dapat bulannya. Bulan apa sekarang Bapak Ibu? Jadi dari 12 bulan itu 4 bulan diistimewakan oleh Allah. Itulah bulan-bulan haram. Sudah beda. Ini lapis keberkahan yang kedua. Dari waktu paginya berada di bulan haram. Yang ketiga, kita berada di bulan Zulhijjah Bapak Ibu. Zulhijjah itu adalah satu dari 4 bulan haram, benar. Tetapi ini Bapak Ibu perlu diingatkan. Sekarang kita berada di tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa Bapak Ibu? Zulhijjah. 7 apa 6? 6. 7 apa 6 Bapak Ibu? 7. Oh, 27 itu 10. Berarti 7. Bapak Ibu tahu kan? 6. Saya itu gak berani membantah ibu-ibu. Sampai ibu-ibu menghitung sendiri. Bapak Ibu, mau dihitung ya? Dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, beliau diriwayatkan bersabda begini, ma min ayyamin al amalus salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam al ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalam hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang ada di 10 hari ini. 10 hari itu disebut oleh Rasulullah, itu nanti dijelaskan, itulah 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi semua amal saleh lebih dicintai oleh Allah. Maka itulah kenapa Bapak Ibu dengan cek nanti, hampir semua para ulama ketika ditanya mana yang lebih istimewa, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 pertama Zulhijjah? Jawabannya apa Bapak Ibu? Zulhijjah. Bapak Ibu, Ramadan itu 1 bulan penuh itu berkah. Itu berkah, sudah disebutkan hadis sahih riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sudah disebut begitu. Yang ini Bapak Ibu, yang ini 10 hari pertama sudah disebutkan, ma min ayyamin al amal salih fihinna ahabbu ila Allah. Ini istimewa 10 hari pertama ini Bapak Ibu. Jadi jenengan bisa bayangkan, dari 1 tahun 12 bulan diangkat itu 4 bulan haram. Dari 4 bulan haram itu diangkat Zulhijjah. Dari Zulhijjah itu 10 hari per. Kenapa di Zulhijjah diangkat Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa haji di bulan Zulqa'dah? Bapak Ibu bisa haji di bulan Muharram? Bisa haji di bulan Rajab? Bisa. Hanya Zulhijjah. Bapak Ibu bisa korban di bulan Zulqa'dah? Bisa korban di bulan Muharram?
Bisa korban di bulan Rajab? Itu memang bulan haram. Jenengan bayangkan Bapak Ibu, yang saat ini paginya dapat di Masjidil Haram, bulannya dapat di Masjidil Haram, sholatnya dapat di Masjidil Haram, dapat waktu haramnya, dapat tanah haramnya. Itulah kenapa ibadah haji itu tidak gampang ditandingi. Mereka yang haji itu paket lengkap Bapak. Kita dapat paginya, dapat bulannya, ini dapat 10 hari pertamanya. Insya Allah kita akan dapat puasanya juga. Insya Allah kita dapat kurbannya. Tapi yang haji dapat paket lengkap karena berada di tanah haram. Dapat bulan haramnya saja Bapak Ibu itu dilipat gandakan menurut kehendak Allah. Ditambah tanah haram, ditambah ibadah haji pada perkara yang diwajibkan, jauh hikmahnya Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh saja dinyatakan lebih baik, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Bapak Ibu yang mengambil tadi pagi ini sudah statusnya miliarder. Karena 2 rakaat itu lebih bernilai daripada dunia seisinya. Tapi yang mendapat paket semuanya itu seperti yang haji, paket lengkap itu apa ya? Itulah kenapa ada yang ingin haji lagi, ada yang ingin umroh lagi nanti itu yang bulan haramnya. Tapi yang susah ditandingi yang 10 hari pertama ini. Kita dapat 10 hari pertama. Bulan Zulqa'dah ada 10 hari pertamanya Bapak. Bulan Muharram tanggal 10 ada. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada kita menghitung-hitung kesadaran kita. Jadi kesadaran waktu kita ini hari ini istimewa. Maka kita juga benar itu kalau kita memohon kepada saudara-saudara kita titip juga agar kita juga didoakan. Nah, ini alhamdulillah kita berada di bulan Dzulhijjah, berada di 10 hari pertama dan ini saat istimewa dan Allah takdirkan pada pagi hari ini keberkahan pagi yang didoakan oleh Rasulullah, kita berada di majelis ilmu. Nah, inilah mengapa tadi saya tidak berani berpikir kalau begitu saya izin saja. Tadi waktu ditelepon baru sudah telat, bakal telat kan karena nelponnya pas jam 7 tepat. Aduh, apa izin saja. Tapi karena tadi saya baru saja menyampaikan ini paket lengkap kan, masa lewat, maka saya memaksakan diri ini bisa ke sini. Alhamdulillah Bapak Ibu sabar menunggu. Ampun Bapak Ibu. Salah satu amal yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini bagi kita yang tidak haji adalah berkorban. Saya urutkan kenapa ini nanti akan kembali ke pelajarannya itu kepada kita. Saya akan menyinggung sedikit. Jadi ada kejadian nih Bapak Ibu. Dari hari Rabu kemarin saya itu ada pelatihan. Majelis Tabligh Pimpinan Pusat itu mengadakan pelatihan instruktur mubalik nasional se-Indonesia, seluruh pimpinan wilayah. Dan di sini kita melibatkan seluruh PDM. Kita tetap undang juga PDM, meskipun yang hadir juga ada dari wilayah seluruh Indonesia. Nah, ini nyaris tidak istirahat itu Bapak Ibu. Sampai besoknya ketika kita selalu start itu jam 8, selesai jam 10 malam. Nanti bangun jam 3:30 untuk qiyamul lail. Semuanya itu maraton selama 4 hari. Puncaknya di hari Sabtu. Qadarullah kan kemarin pas jam 3 pagi, jam 1 pagi, jam 3 pagi kita dapatnya. Tetapi berita ini meninggalnya, wafatnya Profesor Dr. Amin Ilyas, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami satu base itu semuanya akhirnya selesai pengajian di Kopi Ngaji, semuanya berangkat.
ternyata di sana sudah penuh, sehingga kita harus bergantian. Dari pagi itu terus antri, sholat itu bergantian, penuh. Saya kembali memikirkan masalah waktu. Karena qadarullah bersama beliau, saya menjadi pengawas syariah di salah satu lembaga keuangan syariah di Jogja. Terakhir ketemu, beliau menyampaikan beliau izin tidak akan bisa lagi menjadi pengawas karena terlalu padat, sehingga sedangkan beliau sudah disarankan harus mengurangi waktu itu agar ada waktu untuk istirahat. Nah, saya menyaksikan perjalanan waktu itu, Bapak. Membayangkannya teringat masalah waktu ini. Lalu teringat ketika Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu, saya ulangi ya, diangkat sebagai Nabi dan Rasul kan usia 40. Beliau wafat kurang lebih usia 63. Ada rentang waktu 23 tahun itu Bapak Ibu itu terpisah menjadi dua. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, yang 10 tahun di Madinah itu kan diriwayatkan begini Bapak Ibu. Dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina yudahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Madinah, artinya setelah hijrah. Setelah hijrah tinggal di Madinah. Setelah hijrah 10 tahun 10 sinin. Jadi kita melihat waktunya. 10 tahun 10 sinina diriwayatkan dalam riwayat ini yudahi, selalu berkorban. Berapa tahun Bapak Ibu? Rasulullah berapa tahun di Madinah? Selalu berkorban. Nah, di antara momen-momen itu Bapak Ibu, di antara momen-momen itu Rasulullah SAW itu ketika mencontohkan, para sahabat bertanya Bapak Ibu, ma hadhil adhahi, itu apa ini ya Rasulullah? Nah, jawaban Rasulullah kemarin saya kalau tidak salah ini untuk membahas tentang bulan yang lalu saya bicara tentang ini Bapak. Bulan yang lalu ya? Atau saya libur dah? Bulan yang lalu saya bicara tentang Rasulullah berkata, aku anak dari 2 orang yang disembelih. Belum. Jadi begini, Rasulullah SAW ketika mencontohkan menyembelih itu, para sahabat bertanya, untuk apa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sunnata abikum Ibrahim, sunnah ayah kalian Ibrahim. Nah, ini sinkron Bapak Ibu di dalam surat Al-Had ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilakum wa falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Jadi dari surat Al-Had ayat 34 itu dijelaskan, dan pada setiap tiap umat itu telah kami tetapkan syariat penyembelihannya. Jadi umat-umat sebelum kita juga ada syariat penyembelihannya, mansak. Untuk apa? Inilah diantara ayat yang menjelaskan tujuannya. Kalau puasa kita supaya apa Bapak Ibu? Bertakwa kan? Ini di dalam ayat ini lebih detail teknisnya. Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka mengingat Allah atas karunia Allah yang telah dirizkikan kepada mereka berupa binatang ternak, bahimatul an'am. Itulah mengapa itu sudah terstandar Bapak Ibu. Kalau kita menyebut udhiyah, binatang sembelihan itu, nomor 1 itu onta, nomor 2 itu sapi, nomor 3 itu domba. Lalu dengan 3 inilah nanti mengikuti. Onta ada beberapa memang bentuknya, sapi juga begitu. Makanya kerbau lalu bisa digolongkan ke sapi.
Kemudian kambing juga begitu kan, ada, kita menyebutnya di sini ada kambing kacang, ada, itu bentuknya. Nah, namanya kambing ya. Tapi Bapak Ibu, bisa ndak 1 ekor sapi kita ganti sama 1 ton daging ayam? Bisa ndak? Tidak bisa. Itulah makanya disebut syiar. Jadi gak bisa dibandingkan. Kan sama-sama mengenyangkan. 1 ekor sapi diganti 1 ton nila. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Karena itu sudah syiar. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita ketika disebutkan sunnata abikum Ibrahim, ini loh Bapak Ibu, setelah surat Al-Had ayat 34 itu, nanti di 37 Bapak Ibu pasti ketemu tujuan syariat ini sama Bapak Ibu, supaya kita bertakwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai sayatan daging-daging itu, tidak akan sampai darah-darah yang tertumpah dari sembelihan yang disembelih itu, gak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai itu adalah ketakwaan kalian. Makanya Bapak Ibu, tanggal 10 itu nanti, 10, 11, 12, 13 nanti, ujian terberat kita itu sebenarnya adalah ujian hati. Kan begini Bapak Ibu, jadi kan sudah lazim kan, biasanya ya, tanggal 9 itu kalau sudah datang sapi sama kambingnya itu langsung begini, sapiku paling besar. Nah, itu setannya mulai setannya. Terus ada yang nyetor kambing kecil. Ya Allah, gini disetor. Coba Bapak Ibu, sudah mulai. Jadi yang paling berat itu sejatinya adalah hati. Dan kenapa disebut di antara riwayat itu sunnata abikum Ibrahim. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW berhubungan dengan penyembelihan itu bahkan menyebut langsung ke beliau, aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Ana ibnu Zabihain. Siapa yang dimaksud? Beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihis. Disembelih kan? Dan beliau juga anak dari Abdullah. Abdullah kan mau disembelih juga. Jadi beliau mengatakan, aku ini anak dari 2 orang yang disembelih. Lihat Bapak Ibu, kesamaan Nabi Ismail AS dengan Abdullah ayah Rasulullah, kesamaannya itu adalah sama-sama sabar. Dari mana kita tahu sabar? Kan Nabi Ibrahim Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu jelas ujiannya jangan ditanyakan lagi. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu berdakwah lama, ditolak, ditentang, sampai dihukum beliau itu, yakni ayah, ditaruh di tempat untuk membakar beliau itu. Jangankan membakar Nabi Ibrahim, membakar 100 orang itu bisa. Tapi memang ingin mereka itu menganiaya Nabi Ibrahim, ingin merasakan siksaan dibakar sampai mati, sampai sangkus-sangkusnya itu. Jadi apinya itu mereka sudah yakin Nabi Ibrahim bakal tersiksa, matinya pelan-pelan, dan panas itu akan menghancurkan beliau, membinasakan beliau dengan sangat pedih. Mereka merencanakan seperti itu. Tetapi Allah SWT memerintahkan kepada api itu milik Allah. Maka pernah Rasulullah mengingatkan, ada yang membakar semut pakai api itu kan, nah, ditegur oleh Rasulullah sangat keras. Yang melakukan itu akan dihukum oleh Allah dengan yang dimana dia membakar semut itu dengannya. Nabi Ibrahim Bapak Ibu, ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Jadi dingin tuh. Jangan bisa bayangkan api rasa AC. Jadi dingin. Tetapi lihat beratnya Nabi Ibrahim AS. Bertahun-tahun beriman cuma 2, Sarah sama Lut. Nanti kelak Nabi Lut AS kan terpisah juga. Sudah bertiga
berpindah-pindah sampai meninggalkan negerinya. Beliau kan wafat juga tidak kembali ke negerinya lagi, wafat di Palestina. Nanti terpisah dengan Nabi Lut alaihissalam, karena Allah perintahkan dengan amanah yang lain. Ini berdua berpindah-pindah sampai tua belum dikaruniai keturunan, karena tidak ada yang bisa kemudian ingin sendiri, tapi Allah juga belum beri. Tetapi di dalam surat Saffat beliau tidak pernah berputus asa. Beliau terus memohon, Rabbi habli minas. Itu pembukanya di ayat 100. Nanti Bapak Ibu sampai nyebrang, coba, tidak di lembah Mesopotamia, tidak di Jazirah Arab, sampai nyebrang ke Afrika, lalu kembali belum punya juga, tetapi setelah menikahi Hajar, lalu diberi anak laki-laki oleh Allah, suruh pisah di lembah. Jangan bisa bayangkan jarak Palestina ke Mekah, karena jelas itu ditaruhnya memang dekat Mekah. Hijr Ismail itu kan di situ. Dapat lama gak dapat, sudah dapat tua, dapat suruh berpisah. Nanti besar sedikit diminta oleh Allah, diminta dengan cara harus disembelih, dan yang menyembelih dirinya sendiri. Kan bunyi ayatnya, ini arafil manami anni azbahuka. Jadi kita tahu dari mana bahwa Nabi Ismail sangat sabar. Ya abatif al-matuk marusa tajiduni insyaallahu minas sabir. Kelak Bapak Ibu, jangan bisa bayangkan, jangan jadi Nabi Ibrahim, jangankan jadi Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ismail saja berat. Kalau dikasih itu ayahnya, nah ini ada perintah Allah, ayah untuk menyembelih. Nah kira-kira bagaimana? Nanti detil kisahnya Bapak Ibu di surat Saffat ya. Jangan baca ayat 100 sampai 107 ya. Karena bagian yang paling berat itu di bagian ayat ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini sudah berserah diri. Ini Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dua-duanya berjalan menuju tempat sembelihan. Kalau kita berjalan menuju tempat sembelihan dan kita mau disembelih, mungkin kita lihat jalan ada jalan lari enggak? Ini berserah diri kepada Allah dua-duanya. Kan diriwayatkan Rasulullah mengisahkan ucapan Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku, tajamkanlah, karena sesungguhnya maut itu sakit. Wahai ayahku, jika engkau akan menyembelihku, palingkanlah wajahku. Aku khawatir jika engkau menatap wajahku, engkau tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Wahai ayahku, ikatlah aku, karena ketika aku meronta, aku khawatir itu mengurangi pahala. Wahai ayahku, jika engkau telah melaksanakan perintah Allah, bawalah bajuku yang ada darahku itu kepada ibuku. Aku berharap beliau menyaksikan bahwa aku ridho. Bapak Ibu, jangan bisa bayangkan ujian Nabi Ibrahim. Itu berat jelas Bapak Ibu. Saya menyaksikan wajah ayah saya. Saya 10 orang bersaudara ketika kehilangan adik saya meninggal dunia lebih dulu. Wajah ayah saya itu punya 10 dikasih oleh Allah, hilang 1, tetap sedihnya itu luar biasa. Ini anak pertama, baru besar. Selisih dalam riwayat itu selisih kelahiran Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ishak itu sekitar 13 tahun. Ini baru besar, baru bisa. Diminta oleh Allah, beliau sendiri yang harus menyembelihnya. Jangan ditanya. Makanya Bapak Ibu, tapi istimewanya ada di surat An-Nisa, jawabannya Bapak Ibu. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin, di atas semesta. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas semesta. Ya karena mereka itu, mereka orang-orang yang muhbit, mereka orang-orang yang muttaqin, mereka orang-orang yang sabar semuanya terhadap perintah Allah. Jadi
pelajarannya ketika disebut anak Ibnu Zabihaini, setidaknya belajar dari Nabi Ismail saja itu belajar sabar. Jadi bisa dibayangkan kalau beliau itu anak dari 2 orang yang disembelih. Jadi sabar banget beliau itu. Rasulullah itu sangat sabar. Maka dikatakan para sahabat itu sampai tertunduk malu kadang melihat betapa sabarnya Rasulullah SAW. Kasus Abdullah di mana bisa terlihat sabarnya? Abdullah Bapak Ibu, kan begini ceritanya. Ya sebentar, saya takut melewati waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat jamnya sudah karena begini. Jadi setengahnya itu sudah apa? Sudah gelap. Biasanya ganti. Sudah waktunya ganti. Saya kalau sudah diminta beliau sesuai kode ganti. Jadi Abdul Muttalib, Bapak Ibu, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah itu kan bermimpi 3 hari berturut-turut untuk gali sumur. Zam-zam itu Bapak Ibu, setelah keturunan Nabi Ismail itu kalah oleh suku Jurhum, Zam-zam masih ada. Tapi setelah suku Jurhum kalah oleh gabungan suku Ismail dengan suku Huza'ah, Zam-zam itu disumbat pakai tameng dari emas. Dan gak tahu, ratusan tahun dicari titiknya itu gak ketemu. Abdul Muttalib, itulah takdir Allah. Abdul Muttalib di usia tuanya, di masa mudanya, ketika baru saja menjadi ketua suku, menggantikan ayahnya, baru berebut dengan Naufal, pamannya, adiknya Hashim, itu bermimpi 3 hari berturut-turut di arah dia menatap ke Ka'bah, lalu berpaling ke sebelah kanan di tempat yang biasa dilakukan persembahan. Di situ banyak kotoran, di situ banyak burung pemakan bangkai, di situ ada semut, nah gitu. Pokoknya kotor di tempat. Di situ disuruh gali, digali, akhirnya ditemui itu sumur Zam-zam itu. Saat ketemu, semuanya suku datang, libatkan kami. Enggak, ini hakku, karena aku bermimpi 3 kali. Kalian sendiri bertahun-tahun nggak menemukannya. Diancam, merasa terancam, disitulah dia. Bapak Ibu jangan membayangkan Ka'bah itu seperti sekarang. Dulu Ka'bah itu nggak jauh dari rumah-rumah itu. Disitulah berdoa dia bernazar, kalau ya Allah karuniakan, engkau karuniakan aku ya Allah, anak laki-laki yang banyak, akan aku persembahkan salah satu. Atau ya Allah, jika kau karuniakan kepadaku anak-anak yang banyak, artinya banyak pendukungnya nanti, salah satunya akan aku korbankan untukmu ya Allah. Ini dikorbankan benar-benar untuk disembelih Pak, karena mereka punya tradisi itu. Sampai lewat beberapa tahun lupa, ketika teringat sudah banyak anaknya, disampaikan Pak, dikumpulkan anak-anaknya. Kira-kira jenengan kalau jadi anak-anaknya bagaimana? Anak-anakku, ayahmu dulu pernah bernazar nak, karena begini. Kira-kira bagaimana? Coba semua mereka mengatakan laksanakan ayahku. Diundi Pak, begitu diundi keluarlah Abdullah. Maka yang lain merasa kasihan. Itu kalau masa Abdullah itu juga sama orangnya Pak, istimewa Bapak, istimewa. Aminah dari suku Bani Zuhra itu juga istimewa, mainnya suka ke Ka'bah. Nah, ketika Abdullah, yang saudara-saudara Abdullah yang satu ibu mengatakan, ayah aku ganti dia, ditolak, tidak bisa. Ini sudah undiannya, ini pilihannya, dia terpilih. Dibawa, ketika akan dibawa ke tempat penyembelihan, paman Abdullah dari jalur ibu menghalangi semuanya. Tidak bisa. Lalu Abdul Muttalib mengatakan, bagaimana kalau ini tidak dilaksanakan? Bagaimana aku harus membayar nazar? Akhirnya dikatakan, tanya sama orang pintar. Nah, orang pintar itu dukun. Dan itulah orangnya perempuan di Yasrib, nanti jadi Madinah dulu.
Tanya di sana, di sanalah lalu dikasih solusi. Solusinya undi Abdullah sama unta. Kalau keluar nama Abdullah, ganti satu unta. Sampai nama unta yang keluar Abdullah, ganti satu. Abdullah, ganti lagi dua. Sampai 10 masih unta. Masih unta. Masih Abdullah. Masih Abdullah. Baru yang ke-11 masih Abdullah. 20 masih Abdullah. Sampai 100 Bapak Ibu. Setelah 100 unta yang keluar undiannya, selamatlah Abdullah. Berarti 100 itu dibunuh. Itulah nanti kenapa dia ganti. Kalau orang tersalah membunuh, membayar ganti. Kalau dia dimaafkan, itu ya setara 100 ekor unta. Nggak cukup asuransi, Pak. Jadi Bapak Ibu, itu akhirnya yang menarik begini. Jadi ketika Abdullah itu terpilih, Abdullah menerima Abdul Muttalib yang sakit karena anak kesayangannya juga. Anak kesayangannya juga. Jadi bisa membayangkan dari dua orang sabar itu lahirlah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat isyarat dari Rasulullah, anak Ibnu Dzadihaini, maka salah satu pelajarannya dari beliau berdua adalah karena Nabi Ismail nyata-nyata disebut Bapak Ibu di dalam ayat itu, satajiduni insyaallahu minas. Dan di dalam surat Az-Zumar jaminannya itulah Bapak Ibu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, jadi kalau membahas dua kisah Nabi Ibrahim Bapak Ibu, salah satu kelebihannya adalah beliau bisa membuat diri beliau itu menjadi orang yang bertakwa. Beliau bisa membuat istri beliau itu menjadi orang yang bertakwa. Beliau juga bisa membuat anak beliau itu menjadi orang yang bertakwa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan kesabaran itu mengisyaratkan tidak ada batasnya. Dan ketakwaan itu nampak Bapak Ibu, kan diterima pengorbanan Nabi Ismail, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam diterima oleh Allah. Buktinya apa? Wala dainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Kan wa fadainahu bidzibhin adzim, diganti oleh Allah dengan menyembelih. Jadi itu sebenarnya puncak salah satu amal mahal di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama yang mahal itu adalah salah satunya adalah berkorban. Dan itu menunjukkan kualitas ketundukan, kepatuhan, ketaatan, berserah diri semuanya kepada Allah SWT. Dan itu pelajarannya ada di dalam. Nah, hikmahnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW, namun kalau menyembelih, beliau itu seringnya kalau berkorban dua. Kalau menyembelih Bapak Ibu yang disebut siapa? Rasulullah gak pernah menyebut diri beliau sendiri, gak pernah. Selalu mengikutkan Allah bismillahi Allahu akbar Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Selalu diikutkan keluarga beliau. Ketika ada sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ini yang miskin, kami tidak bisa berkorban. Rasulullah ikutkan, kalian bisa. Ya Allah, bismillahi Allahu akbar Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, diikutkan. Nah, sebagian yang kedua ini para ulama berbeda pendapat, boleh nggak kita juga mengikuti seperti itu? Sebagian berpendapat cukup dengan menyebut keluarga saja, cukup keluarganya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mengikuti jejak Nabi Ibrahim, kita berharap dari perbuatan itu Allah takdirkan, Allah karuniakan kita kepada kita ketakwaan, kepada istri kita ketakwaan, kepada anak-anak kita ketakwaan. Itu mahalnya berkorban itu, dan itu mahalnya Zulhijjah. Dan kita sedang akan menuju ke sana. Dan kita setidaknya di 10 hari pertama ini sangat istimewa. Maka inilah diantara ikhtiar kita bersama, persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan amal.
persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan amal. Jadi sama. Kalau mengingat ceritanya Nabi Ibrahim Bapak Ibu sama Nabi Ismail sama Hajar, itu satu paket kan, semuanya sama-sama tahu, sama-sama ridho. Ketika perkataan Nabi Ismail, jika engkau telah selesai melaksanakan perintah Allah ayahku, serahkanlah bajuku yang ada darahku, supaya ibuku bisa menyaksikan bahwa aku benar ridho menerima itu. Diminta oleh Allah. Jadi itu mengisyaratkan Hajar tahu. Kalau Nabi Ibrahim saja mengalami ujian seberat itu, jadi bisa bayangkan Hajar bagaimana? Ibu dari Nabi Ismail alaihissalam itu juga tidak ringan, pasti berat. Itulah yang menunjukkan totalitas, berserah diri, tunduk, patuh, tawakal kepada Allah semuanya. Maka kalau kita melihatnya dalam menjalani memotong itu, kita membayangkan beratnya Nabi Ibrahim, beratnya Nabi Ismail alaihissalam, beratnya Hajar. Juga membayangkan, tetapi kembali lalu oleh Allah ditegaskan dengan baca surat Shafat itu, diberikan semua oleh Allah, bahkan dipuji. Mereka diangkat oleh Allah derajatnya di atas semesta, keluarga Ibrahim. Maka seperti itu juga kita berharap dengan ikhtiar kita itu, dan telah Allah beri kesempatan dengan adanya syariat berkorban, Allah menguji kita, kita berikan yang terbaik. Maka dilarang oleh Rasulullah, ini bagi detailnya yang terakhir Bapak Ibu, nggak boleh main-main kalau memberikan korban itu. Nggak boleh al-auraq yang buta sebelah, nggak boleh. Buta sebelah saja nggak boleh, apa buta dua-duanya? Nggak boleh. Al-arja, al-bayin dua, pincang satu saja nggak boleh, apalagi empat. Yang ketiga, marido, al-bayin nomor 2, yang kelihatan lemas gini. Kambingnya itu atau sapinya nggak kuat berdiri, nggak sah, langsung nggak sah. Kemudian al-ajfa allati la tungki. Ini ada kejadian-kejadian banyak Bapak Ibu. Jadi ada kejadian begini, yang kurus, nggak ada dagingnya. Saya punya pengalaman, saya sampai marah-marah sama orang tua. Saya tidak nyaman kalau mengingat itu. Jadi begini, kambing besar Bapak Ibu diturunkan dari mobil, ditarik, kakinya itu pincang, langsung ditarik, salah jalan, salah turunnya, langsung ke minyak. Enak sekali dia ngomong, nggak apa-apa, kan tinggal besok aja disembelih. Bapak, ini pincang, ini bisa dasar loh. Jadi nggak bertanggung jawab. Kak baru kaget. Coba ini bisa jadi masalah ini kalau kelihatan orang. Ketika dituntun ke penyembelihan Pak, dituntun ke penyembelihan, lalu kelihatan begini-begini, disaksikan semua orang. Nggak sah Pak. Kalau nggak tahu, ini bukan dari awalnya, ini gara-gara. Nah, yang seperti itu bisa jadi perdebatan nanti Pak. Sama juga kasusnya, saya beli sapi untuk masjid ya, beli sapi. 1 bulan sebelumnya ngambil murah katanya. Kalau beli 1 bulan sebelumnya murah, belilah. Pas diantar kurus Pak. Wah mak, dia bilang enggak ini ya, enggak apa. Nah kita kan ada foto, ada video. Ini fotonya, masa ini jadi begini? Wah saya bilang, masalahnya bukan masalah ini, kalau sakit nggak sah. Kalau ini sampai sekurus ini juga bisa nggak sah. Saibul korbannya itu sampai kecewa sekali. Takmir juga kecewa sekali. Wah, sampai saya ngomong ini nggak usah lagi nih, saya bilang nggak usah lagi kalau begini. Saya pernah ngomong gitu. Jadi kenapa? Masalah berkorban itu menguji kesungguhan kita. Jadi nggak bisa diremehkan dengan yang teknis-teknis kayak begitu. Ini pincang hari ini nggak apa-apa, kan besok sudah potong. Setelah saya ngomong begitu, kayaknya diurut itu Pak. Saya bilang, wah ada tukang urut untuk kambing. Diusahakan. Nah, sapi tinggal berapa hari mau digemukkan gimana? Sudah kurus banget. Kurus banget Pak. Al-ajfa itu Bapak Ibu, kan kelihatan tulangnya dulu, rusuknya. Ajfa latungi, dagingnya pasti sedikit. Nah ini bagian dari bagaimana kita mempersiapkan menyambut Idul Adha itu.
Tetapi sekali lagi saya sampaikan tadi, yang diuji pada akhirnya adalah hati kita, Bapak. Jadi yang paling berat. Kalau sudah datang itu, kak sapi saya paling besar, kambing saya paling besar. Itu besar, tapi kambing kacang. Apa-apa dikomentari semua itu. Ya kita hati-hati. Terlihat kan hati kita yang kena itu untuk masalah menjaga ketakwaan. Maka Bapak Ibu, semoga kita telah bersiap untuk menghadapi kesempatan tanggal 10, 11, 12, 13 insya Allah. Kan banyak tuh di video gitu Bapak Ibu, ada yang lari gitu kan ya, ada yang naik ke atap gitu Bapak. Sama juga pertanyaannya, hari ke-12 hilang sapinya. Itu ketemu tanggal 16, gimana hukumnya? Itu jadi sembelihan biasa atau tetap kurban? Tetap kurban. Tapi kalau sengaja baru bisa tanggal 15 itu, ya itu bukan sembelihan, bukan sembelihan, bukan nusuk itu. Jadi ada kejadian-kejadian begitu, nanti seru lah. Semoga insya Allah di waktu yang akan datang kita akan bertemu lagi, sudah menyantap daging sapi, sudah menyantap daging kambing insyaallah. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa lakum nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.